Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Abdullah Sanis, Tambuk F551-20003 dari kelas A Teknik Informatika Universitas Tadulako. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma naive Bayes klasik ya dari mata kuliah praktikum perancangan analisis dan algoritma 2. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah klasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan dari probabilitas dengan penjumlahan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan dari teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai kepada variabel dari kelas. Naive Bayes didasarkan kepada asumsi dari penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai dari output. Dengan kata lain, diberikan nilai output dari probabilitas mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Terus, apa saja keuntungan dari naive Bayes? Yaitu bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah dari data pelatihan atau training data yang sangat kecil untuk menentukan estimasi dari parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Naive Bayes sering bekerja jauh lebih baik dalam kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks daripada yang diharapkan. Baik, langsung saja masuk ke dataset yang saya gunakan, yaitu dataset dari kelulusan siswa SMA Negeri 5 Model Konoha. Baik, di sini saya menggunakan dataset di mana field yang saya gunakan yaitu ada nama, terus kelas 10, kelas 11, 12 dan keterangan. Dari 5 field ini terdiri dari 12 data record. Ada Anto, ada Dedi, Fahmi, Abdi sampai ke Kelvin. Kemudian dari data field kolom terdapat data dengan nilai 90, 80 dan 70. Terus pada field kolom kelas 11 terdapat nilai dengan kategori 95, 85 dan 75. Kemudian pada field kolom kelas 12 terdapat dua data yaitu nilai 100 dan nilai 70. Kemudian pada keterangan field lulus, dari keterangan yaitu terbagi dari dua yaitu lulus dan tidak lulus. Kemudian di sini kita menghitung data-data yang ada di dalam dataset, yaitu total data recordnya ada 12, yaitu misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terdapat 12 data record, yang dimana 12 data record ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu lulus dan tidak lulus. Kemudian lulus kita hitung ada 6 per 12, yaitu 6 lulus dari 12 data record. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data lulus, kemudian tidak lulus 6 per 12 record, yaitu dari 6 data tidak lulus, dari 12 data lulus, dari 12 data yang ada 6 data record tidak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut kita masuk ke pengimplementasian. Ya, kita di sini mendapat satu studi di mana Jojon dengan nilai kelas 10 80, kelas 11 95 dan kelas 12 100. Ya, kita akan mencari dari keterangannya ini apakah dia mendapatkan keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, di sini kita bisa melihat data yang pertama, yaitu kita melihat ke data kelas 10, di mana di data kelas 10 ini mendapatkan nilai 80. Dengan studi kasus 80, ya, kita bisa lihat di sini data 80 terdapat 4 record yang terbagi menjadi dua, yaitu data lulus dan tidak lulus. Di sini kita bisa melihat data nilai 80 untuk keterangan lulus ada 2/6, 1, 2 dari 6 data lulus yang ada.
berarti 2/6. Kemudian 80 tidak lulus, sama dengan 2/6 juga, di mana 2 data tidak lulus dari 6 data record yang tidak lulus. Lanjut ke field yang kedua, yaitu dengan nilai 95 di field kelas 11, di mana kita bisa melihat di data 95 ini terdapat 4 data record juga, di mana data lulusnya terdapat 2 data. Jadi 95 lulus sama dengan 2/6. Kemudian 95 tidak lulus sama dengan 2/6. 2 data tidak lulus dari 6 data record tidak lulus. Oke, lanjut ke data kelas 12. Di data kelas 12 ini studi kasusnya itu dengan nilai 100. Nah, di nilai 100 ini terdapat 6 data record, di mana 100 lulus terdapat 6/6 data record, atau 6 data lulus dari 6 data record. Kemudian 100 tidak lulus 0/6, yang artinya 100 tidak lulus tidak ada di dalam dataset. Lanjut dari data-data yang telah kita kumpulkan akan kita hitung dengan menjumlahkan atau mengkalikan nilai-nilai dari dataset sebelumnya, di mana 2/6, di mana kita akan menghitung dulu data lulusnya, yaitu yang pertama dari data kelas 10 kita mendapatkan hasil 2/6, kemudian di data kelas 11 kita mendapatkan hasil 2/6 juga, kemudian di data dari kelas 10 dari data kelas 12 kita mendapatkan hasil 2/6, di mana hasil tersebut kita kalikan kemudian jumlahkan sama dengan hasil yang kita dapat, yaitu 0,1. Kemudian di data keterangan tidak lulus kita mendapatkan hasil 0, yang dimana hasil 0 ini merupakan penjumlahan dari 2/6 dikali 2/6 dikali 0/6, hasilnya yaitu 0. Dari data lulus dan tidak lulus di atas, dari hasil perhitungan tadi kita menghasilkan data, di mana dari kedua data ini bisa kita lihat nilai tertinggi dari nilai lulus dan tidak lulus, yaitu nilai 0,1, yang artinya Jojon yang mendapatkan nilai 80, 95, dan 100 dinyatakan lulus. Oke, itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.